Jadi, wanita ini diikuti dan terjebak di pedesaan India. Karena dia diyakinkan oleh beberapa kaum liberal di internet bahwa sangat aman bagi seorang wanita untuk berjalan sendirian. Dalam budaya yang pandangannya tentang perempuan berbeda. Sekarang, ketika kita berbicara tentang India, jelas kita membicarakan miliaran orang. Banyak wilayah dengan budaya yang berbeda. Banyak keyakinan yang berbeda. Dan ini tidak berlaku untuk setiap bagian India. Tapi di beberapa lokasi tertentu, para pria bisa sangat-sangat bermasalah. Dan saya mengatakan itu berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah ingin membicarakan apa yang terjadi pada saya di India. Karena itu adalah salah satu peristiwa paling traumatis dalam hidup saya. Tapi itu poin yang berbeda. Mari kita lihat apa yang terjadi padanya. Pria itu mengikuti saya. Pergi sana. Jangan ganggu saya. Sejujurnya aku agak bosan dengan India. Aku pikir aku akan pergi saja. Beberapa saat yang lalu, pria ini membuatku sangat gugup. Aku berlari sangat pelan karena aku tidak mau dia ada di belakangku. Dan dia terus saja berhenti mengayuh setiap beberapa saat. Oke, aku akan menyalip dia dan lihat apa yang terjadi. Kamu lihat, menurutku, kenyataan bahwa ada seorang wanita kulit putih yang jarang ditemui di beberapa daerah pedesaan di India, itu bukan sesuatu yang biasa mereka lihat. Yang benar-benar berpakaian terbuka dengan cara yang mungkin juga agak tidak biasa di tempat-tempat seperti ini. Dan dia berpikir bahwa dia bisa berjalan-jalan sendirian. Dia akan benar-benar terlindungi. Semuanya benar-benar baik-baik saja. Ini hanya menunjukkan betapa bodohnya masyarakat saat ini. Bahwa orang-orang benar-benar berpikir bahwa fakta di beberapa tempat saja. Dan tidak banyak tempat di barat. Kamu bisa berpakaian seperti itu dan tidak akan dianggap aneh. Bukan berarti hal itu berlaku di semua tempat yang kamu kunjungi. Dan ya, aku hampir 100% yakin bahwa pria ini sedang mengobjektifikasi wanita ini secara seksual karena penampilannya dan siapa dirinya. Dan dia adalah orang asing. Dia berbeda, itu unik, dan dia cantik. Dan dia menyadari hal itu. Dan entah kenapa, dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa berjalan-jalan di tempat seperti ini, dengan pakaian seperti itu. Dan dia akan benar-benar aman karena seseorang di suatu tempat telah meyakinkannya tentang hal itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kamu tidak bisa masuk ke dalam budaya yang memiliki pemahaman berbeda tentang bagaimana wanita berpakaian, bagaimana wanita terlihat, lalu berpikir bahwa kamu bisa datang dengan standar baratmu dan semuanya akan diterima begitu saja. Maksudku, lihat saja apa yang terjadi di barat. Di barat, perempuan tidak bisa berjalan di luar tanpa diperlakukan buruk oleh orang asing. Kita sudah melihat ini di mana-mana. Bukan hanya orang asing saja. Secara umum, sebagai perempuan kamu tidak aman berjalan di luar di masyarakat barat. Jadi, kenapa? Kenapa seseorang bisa percaya bahwa kamu akan selalu aman kemanapun kamu bepergian hanya karena kamu seorang perempuan? Kenyataannya tidak seperti itu. Dan sekali lagi, saya mengatakan ini dengan banyak pertimbangan terhadap fakta bahwa ada banyak lokasi berbeda di India. Banyak budaya yang berbeda. Banyak tipe orang yang berbeda serta banyak komunitas dan standar yang berbeda. Tapi khususnya di tempat dia berada, sepertinya saya mungkin benar. Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Lihat, dia pura-pura sedang menggunakan ponselnya. Dia tidak bicara. Aku berjalan pelan supaya dia bisa lewat, tapi sekarang dia malah berhenti. Mungkin aku akan turun di sini. Tempat ini Kenapa terlihat kamu mau sangat turun di ramai. sini? Kenapa? Kenapa kamu mau turun ke sana sendirian kalau ada pria yang menguntitmu? Lihat kan, aku sudah bilang dia orang yang IQ-nya rendah. Memang tidak ada jawaban lain. Aku tidak tahu apakah ada orang yang tinggal di atas sana. Sial, pria itu sedang mengikutiku. Ya, Ya memangnya kamu Tuhan. kira apa? Oke, di mana orang-orang? Di mana orang-orang? Bukan di jalanan terbengkalai yang kamu pilih, dan bukan di jalan raya. Ini benar-benar bodoh. Aku benar-benar gak habis pikir. Aku. Okay, call. Maksudku, lihat deh, menurutku dia memang bodoh. Tapi aku juga sangat bersimpati padanya. Ini situasi yang sangat-sangat menakutkan. Gak pernah menyenangkan diikuti seperti ini di tempat yang bahkan kamu gak tahu di mana kamu berada. Aku gak bermaksud meremehkan itu. Itu pengalaman yang mengerikan, benar-benar mengerikan. Dan aku sangat bersimpati padanya. Tapi juga, dia memang bodoh. Why? Kamu mengikuti aku. Kamu sudah mengikutiku. Iya, tentu saja dia mengikuti kamu. Ambil tangkapan layar. Ambil tangkapan layar. Pergi sana. Biarkan aku sendiri. Tolong, apa kamu sudah mengambil tangkapan layar? Iya, Dia pergi sekarang. Kamu sudah mengikutiku selama sekitar 10 menit. Sejujurnya, ini bukan awal yang baik di kota ini. Sejujurnya, aku sudah agak bosan dengan India. Aku pikir aku akan pergi saja. Para pria di sini memang ada sesuatu yang salah dengan mereka. Aku benar-benar harus pergi dari sini sekarang. Aku juga sudah muak dengan kotoran sapi di jalanan. Aku muak dengan sampah yang ada di mana-mana.
Maksudku, lihat saja sampah itu, menjijikkan sekali. Aku dapat visa 1 tahun karena aku ingin datang ke sini dan kamu tahu, berkeliling ke seluruh India. Saat ini, aku bahkan tidak ingin tinggal 2 minggu. Oke, sebagai seseorang yang pernah ke India. Ngomong-ngomong, ini ada komentar dari seseorang. Pergi dari India, pelacur kulit putih menjijikan. Kami tidak mau orang sepertimu di sini. Benar, sebagai seseorang yang pernah ke India, aku harus bilang ini. Beberapa orang India adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi beberapa pengalaman terburukku saat traveling justru terjadi di beberapa tempat di India. Beberapa tempat terindah yang pernah aku kunjungi, dan juga beberapa tempat yang paling menjijikan. Dan memang begitulah jadinya kalau kamu punya kota besar dengan 2 miliar penduduk. Tebak apa? Akan ada perbedaan tipe orang yang kamu temui. Dan aku tahu kita punya banyak pengikut dari India di sini. Jadi, salam untuk kalian semua anti-Islam. Dan itu sangat aku dukung. Jadi, baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong, intinya di sini adalah kamu tidak pergi ke tempat yang asing sendirian, berpakaian terbuka, dan berharap akan diterima sepenuhnya seolah-olah itu hal yang normal. Ngomong-ngomong, berikut adalah pembaruan tentang apa yang terjadi dalam cerita ini. Ini pembaruan tentang video terakhirku. Pergi sana, biarkan aku sendiri. Videonya sempat viral dan diliput oleh media India. Polisi mulai melakukan penyelidikan dan menangkap pria itu. Polisi menghubungiku, datang ke hotelku, dan menanyakan beberapa pertanyaan bodoh. Mereka merusak pasporku, lalu kabur saat aku mencoba menanyakan nama mereka. Halo, siapa nama kalian? Aku sudah meminta polisi untuk menghapus semua informasi tentangku karena aku khawatir mereka akan membocorkan informasiku kepada pria itu, karena mereka menghapus informasinya dariku. Saat aku melihat kameraku lagi, aku sadar pria itu sebenarnya sudah mengikutiku lebih awal dari yang kusadari. Dia sebenarnya sudah sekitar 50 meter di depanku. Dia pasti sempat menoleh ke belakang dan melihatku, karena setelah itu dia bersembunyi di belakang sebuah van menungguku. Dan begitu aku lewat, dia mulai mengikutiku. Jadi untuk semua orang di kolom komentar yang bilang dia tidak mengikutiku, ya dia benar-benar mengikutiku. Kalau temanku tidak mengangkat teleponnya dan mengambil screenshot pria itu, mungkin semuanya akan jadi buruk. Pada titik ini, aku tidak peduli apa yang terjadi pada pria itu. Aku akan melanjutkan hidup. Semoga sekarang aku bisa memposting hal-hal yang lebih positif tentang India. Jadi, tolong ikuti terus dan tonton video-videoku tentang India. Terima kasih. Aku punya banyak video lama dari Thailand. Oke, kita tidak di sini untuk mempromosikan orang bodoh yang jelas-jelas tidak bisa berpikir sendiri. Tapi astaga, maksudku, kebodohannya benar-benar tidak ada batasnya. Perempuan yang menonton ini, jangan pergi sendirian ke lingkungan dengan budaya yang berbeda. Secara umum, itu pedoman umum yang baik sampai kamu benar-benar memahami nilai dan keyakinan budaya tersebut. Terutama jika kamu akan pergi ke daerah pedesaan yang tidak terbiasa melihat orang sepertimu. Ingatlah, kamu harus menghormati perbedaan dan jangan langsung berasumsi bahwa dunia ini milikmu untuk diinjak-injak. Tidak, bukan begitu caranya. Maaf, aku harap itu tidak terlalu kontroversial. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.